Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk teman-teman dari CSR KM 701 dan 702. Malam ini adalah hari ketiga kita presentasi untuk 6 kelompok malam ini. Malam ketiga ini kita ada 6 kelompok, diawali dari kelompok 5 dan nanti akan diakhiri sampai ada kelompok 11. Selanjutnya kita lanjutin ya ke kelompok 10. Untuk Kak Dimas Prayoga, Kak Tawiyah, dan Kak Andi Hendrajat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ocha dan teman-teman yang lain. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Dimas, dan juga Muhammad Andi Hendrajat. Untuk presentasi kali ini kami memiliki program CSR mengenai kegiatan sosial yang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai program akan dijelaskan oleh rekan saya Dimas Prayoga. Terima kasih Kak Tawiyah. Boleh dilanjut untuk slide-nya. Untuk dari kami kelompok 10, saya sebagai ketua kelompok, lalu ada Kak Tawiyah sama Mas Muhammad Andi Hendrajat ya. Boleh dilanjut. Boleh dilanjut, Kak Tawiyah. Tentang kegiatan ini yaitu bersama PT KAI dan Universitas Cyber Asia untuk pendidikan anak Indonesia. Universitas Cyber Asia dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam membangun pembangunan sosial masyarakat. Sebagai bagian dari program dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, PT KAI dan Unsia ingin membantu anak-anak di sekolah taman kanak-kanak dengan menyediakan alat-alat sekolah yang diperlukan. Berikut adalah deskripsi program CSR yang kami usulkan. Boleh dilanjut kembali. Mengapa memilih program ini? Tujuan dari program CSR ini bertujuan untuk mendukung pendidikan anak-anak di tingkat taman kanak-kanak dengan menyediakan alat-alat sekolah yang diperlukan. Melalui inisiatif ini, Unsia dan PT KAI berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masa depan bagi anak-anak di Indonesia. Boleh dilanjut? Untuk perencanaan proyek, perencanaan program, tim kami dari Unsia sendiri dan PT KAI akan merencanakan jumlah alat sekolah yang disediakan beserta jumlah siswa. Lalu penjadwalan pendistribusian dari alat-alat tersebut. Untuk penggalangan dana dan sponsorship, kita sumber dananya itu dari internal tim, dari kami sendiri, lalu juga ada dari mitra kerjasama dari PT KAI sendiri. Lalu untuk tim organisasinya itu ada dari saya sebagai ketua kelompok, anggotanya Mbak Tawiyah dan juga Mas Andi. Lalu untuk keterlibatan pihak eksternal, Universitas Cyber Asia akan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pemasok alat sekolah, lalu melibatkan perusahaan PT KAI untuk mendukung inisiatif dari program CSR ini. Untuk pelaksanaan dan evaluasi, koordinasi seluruh tim untuk memastikan kesiapan sebelum acara dimulai, melakukan penerimaan peserta dan distribusi materi, lalu sambutan peserta, pembukaan acara, lalu nanti di akhir acara kita akan melakukan evaluasi, lalu setelah acaranya selesai kita akan mengukur dampak dari program tersebut. Boleh dilanjut? Implementasi CSR ini saya sebagai event leader dari program EduTrain dapat mencangkup berbagai aspek untuk memastikan keterlanjutan dari dampak yang kami berikan, yaitu distribusi dari alat sekolah sendiri, melibatkan distribusi dari PT KAI, mengantarkan secara langsung alat-alat sekolah ke TK yang telah kami sambangi atau datangi, lalu kegiatan mendukung di sekolahnya mengadakan acara seremonial, tidak di setiap sekolah sebenarnya kami sudah menetapkan satu sekolah untuk memberikan atau menjalankan program ini, lalu mengundang tokoh pendidikan ataupun dari luar eksternal, yaitu dari PT KAI sendiri untuk memberikan semangat pada siswa dalam mendukung program tersebut.
Lalu keterlibatan masyarakat melalui media sosial, menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi langsung kepada masyarakat, menjawab pertanyaan, mengajak mereka untuk berpartisipasi dan mendukung program. Lalu membuat konten berbasis cerita, nanti kita akan mungkin bikin video juga yang akan bekerja sama juga sama dari rekan-rekan saya di PT KAI dan di stasiun juga untuk membuat sebuah video singkat tentang program yang kami jalankan, lalu kita akan upload mungkin di media sosial, mungkin di YouTube ataupun Instagram dari anggota tim kami. Boleh dilanjut, Kak? Untuk pelaporan hasil program, kami akan menyusun hasil program mencakup statistik distribusi, testimoni dari sekolah dan juga masyarakat, serta berfoto-foto untuk dokumentasi kegiatan. Lalu mempublikasikannya kembali ke media sosial. Lalu untuk yang terakhir, kita mengukur dampak jangka panjang, merencanakan studi dampak jangka panjang untuk menilai bagaimana program ini mempengaruhi pendidikan anak-anak, lalu keterlibatan orang tua, dan perkembangan masyarakat setempat. Boleh dilanjut? Untuk rincian acara, ini masih kami kosongkan karena dari proposal yang kami buat, kami untuk ke perusahaan yang untuk bekerja sama Unsia sendiri, saya sih sudah dapat izinnya. Namun untuk dari sekolah, karena sekarang sudah menjelang Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, anak-anak sekolah masih sedang libur, jadi untuk tanggal dan waktu nanti ini akan kita isi seiring berjalannya waktu. Untuk waktunya kemungkinan Desember ini, ya mungkin kemungkinan Desember ini. Lalu untuk boleh dilanjut Kak Tauya? Untuk kegiatan edukatif yang akan kami lakukan, nanti ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Hendrajat. Silakan, Kak Andi. Baik, terima kasih Kak Dimas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan edukatif yang diselenggarakan oleh kelompok kami. Dalam program ini, kami akan menyajikan kegiatan-kegiatan edukatif yang sesuai dengan perkembangan anak-anak TK, seperti presentasi edukatif, mendatangkan pembicara inspiratif seperti pegawai dari kereta api untuk memberikan ceramah yang dapat memotivasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, membuka sesi tanya jawab agar anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan pembicara, lalu membaca dan bernyanyi bersama. Di sini berorganisir sesi baca bersama di sekolah-sekolah yang melibatkan sukarelawan dari PT KAI atau komunitas tempat, memberikan buku-buku cerita kepada anak-anak sebagai hadiah atau sebagai bagian dari program CSR. Lalu menyelenggarakan kuis, siswa-siswa akan diajak aktif untuk memberikan pendapat mereka saat kuis berlangsung. Selanjutnya Kak Tauya, boleh di next. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah dengan terselenggaranya program-program diharapkan dapat mencapai hasil sebagai berikut. Pertama, meningkatkan semangat belajar dari anak-anak dengan memberikan dukungan langsung dan positif dari PT KAI dan Unsia melalui distribusi alat sekolah dan kegiatan pendukung. Dua, peningkatan kreativitas dan ekspresi. Ketiga, memberikan platform untuk perkembangan kreativitas anak-anak melalui kegiatan edukatif seperti workshop, seni, dan pertunjukan. Keempat, peningkatan kesadaran pendidikan. Kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua tentang pentingnya pendidikan anak-anak terutama di tingkat TK. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan saran boleh ditanyakan setelah selesai. Terima kasih. Buat kelompok 10, kenapa menentukan idenya tuh KAI dengan anak-anak gitu, konektivitasnya seperti apa gitu, itu aja sih. Makasih ya, boleh dijawab silahkan. Ya, Momi izin jawab ya sebagai perwakilan kelompok 10. Untuk sebenarnya kalau untuk KAI sendiri, kenapa kita koneksinya lebih ke anak-anak? Karena kebanyakan gini ya, Mami. Untuk anak-anak di Indonesia itu kan sekarang memang sebenarnya lebih kebanyakan ya sekarang online ya Mami ya, apa-apa anak-anak megang HP gitu ya. Kita tuh ingin memberikan edukasi pendidikan itu penting gitu loh ya, yang secara langsung gitu memberikan semangat pada anak-anak.
Udah gitu kebanyakan juga Mami dari sekolahnya sendiri sih Mami, biasanya mereka yang eh, mengajukan untuk mengadakan, misalkan mereka mau ke tempat kita gitu untuk melakukan acara ataupun sekedar outing class seperti itu. Jadi memang biasanya juga untuk program itu memang udah ada. Namun kalau untuk yang memberikan secara langsung ini kita memang out of the box aja sih Mami gitu. Kebetulan memang di sekitar di stasiun yang yang aku tempatin kemarin dekat sama sekolahan gitu. Jadinya ya lebih dekat aja, berbaginya juga gitu. Lebih mudah juga untuk dijangkaunya gitu, Mami. Oke, makasih ya Bang Mustafa, Kak Dimas. Baik, terima kasih Kak Efta, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah presentasi untuk 6 kelompok ya. Kita beri applause untuk semuanya. Alhamdulillah sudah presentasi dan total sampai dengan malam hari ini kita sudah ada sekitar 22 ya. 17 bocah, 6, 17. 6 Oh sama iya. 66 sama 5 ya. 12, jadi 17 kelompok yang sudah presentasi. Baik, saya izin klarifikasi ya dari kelompok yang sudah presentasi. Tadi kelompok pertama yang presentasi dari yang pertama tadi Mas Nasirudin ya, sama Mas Mustafa dan Mbak Tri Markomah ya, kelompok 5 ya, betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul ya. Iya, Bu. Kemudian yang presentasi kedua, ini ada dari kelompok 8, benar nggak? Ada Mas Yuda, Mas Ali, dan Mas Yohanes, benar nggak? Betul, Bu. Benar ya? Baik, untuk kelompok 3 yang presentasi ada Mbak Mona, Mas Yusuf, dan juga Mas Bagus. Betul. Kemudian dilanjutkan kelompok 9 ada Mbak Elizabeth, Mbak Yolanda, dan juga Mas Lim. Kemudian kelompok 10 ada Mas Andi, Mas Dimas, dan juga Mbak Toya. Dan yang terakhir adalah kelompok 11 ada Mbak Agita, Mas Syahid, dan juga Mas Arfa ya. Jadi alhamdulillah teman-teman pada malam hari ini sudah ditunaikan dan ini adalah bagian dari pengambilan nilai untuk UTS melalui presentasi video conference pada malam hari ini. Nah, secara keseluruhan memang setiap malam ini ada perubahan dan perbaikan ya. Tetapi catatan yang paling signifikan saya perhatikan dan saya amati dari pemaparan teman-teman yang pertama adalah pada aspek latar belakang. Ini saya tidak spesifik pada kelompok berapa begitu ya, tetapi ini berlaku untuk 6 kelompok yang presentasi. Jadi teman-teman perlu dibedakan bahwa program CSR ini adalah program yang tidak sama dengan program marketing, public relation, atau dengan kegiatan special event. Jadi bisa dicatat, boleh saja kemasan program CSR itu bisa dalam bentuk special event itu masih memungkinkan. Tetapi tadi ada satu kelompok yang lupa ya, kalau nggak salah Mbak, kelompok yang melakukan lebih fokus kepada pengenalan produk. Nah, ini saya melihat bahkan tidak kelihatan program CSR-nya. Jadi lebih cenderung kepada kegiatan marketing public relation. Saya coba bandingkan dengan kelompok terakhir yang disampaikan oleh Mas Syahid. Mas Syahid memang di sana ada kemasan bahwa melibatkan komunitas, yaitu orang yang bisa saja adalah komunitas yang dijaring oleh gitu. Jadi stakeholder dari travel yang kemudian dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan dalam arti diberdayakan agar menjadi bagian dari program CSR travel dengan cara melibatkan stakeholder yaitu masyarakat untuk melakukan kegiatan itu. Jadi ada program edukasi berkala, strategi penjualan dan sebagainya. Itu masih relate dengan program CSR. Tetapi tadi ada kalau nggak salah kelompok 2 atau kelompok 3 yang memaparkan ini jauh sekali dengan konsep CSR yang mana lebih fokus kepada kegiatan marketing public relation malah justru penguatan branding itu. Nah, jadi saya rasa perlu diperbaiki ya teman-teman di latar belakang, hampir semua latar belakang ini tidak memaparkan tentang data yang relevan yang mendasari mengapa teman-teman melakukan kegiatan itu belum ada. Misalnya
Masahid misalnya yang terakhir ya, karena ini ada program sebenarnya konsepnya adalah ingin melibatkan masyarakat setempat. Boleh Masahid, masyarakat setempat itu siapa? Boleh saja misalnya eh, kita fokuskan pada masyarakat itu travelnya ada di wilayah Bogor. Coba aja memberdayakan masyarakat Bogor untuk memasarkan begitu. Jadi kita spesifik gitu fokus. Karena kan itu pelaksanaannya juga di Bogor gitu. Kemudian target Bogor, audiensnya Bu, misalnya di Bogor ya, betul ya? di Cibubur. Jadi makanya kita Di rencana Bogor. pemasarannya sosial media radius 10 kilo dari kantor Rivit Travel aja. Nah, betul. Jadi per radius seperti itu. Gitu, per radius. Jadi jelas. Jadi dalam durasi 10 kilo radius 10 kilometer di mana perusahaan itu berdiri gitu. Jadi sebenarnya jelas. Nah, kemudian yang untuk jadi teman-teman harus dibedakan antara kegiatan CSR dengan marketing PR atau juga dengan kegiatan special event secara spesifik kita programnya adalah untuk. Jadi sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lingkungan gitu ya, baik dalam 5 sektor bidang yang saya paparkan ya, ada bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan gitu ya, kemudian ada sosial ekonomi dan juga kesehatan. Nah, kemudian ada catatan untuk kelompoknya Mbak Towiyah, Mas Dimas. Nah, ini kan PT Kereta, saya tahu KAI punya program banyak dengan anak-anak. Konsepnya sebenarnya bagus, melibatkan perusahaan oke, KAI udah oke. Tetapi saya melihat di sini program edukasinya ini sangat bias sekali. Kalau tadi Kak Efta nanya, loh kok kenapa anak-anak gitu? Sebenarnya saya ada konsep yang lebih menarik dari hanya sekedar edukasi memberikan alat tulis. Saya tahu ada komunitas namanya pecinta kereta api dan itu pesertanya anak-anak. Apa yang mereka sosialisasikan yaitu menumbuh kembangkan minat anak-anak untuk menjadi masinis kereta api. Justru itu lebih fokus gitu. Artinya em, pendidikan karakter anak-anak akan profesi itu lebih spesifik dari sekedar membuat anak-anak rajin belajar, rajin sekolah. Saya pikir itu terlalu umum sekali gitu, tidak ada unsur kreativitas di sana. Jadi lebih dikerucutkan lagi programnya untuk program CSR-nya, kemudian upayakan bisa melibatkan tadi ya internal dan eksternal untuk bisa memberikan bagian sponsor itu saya kira untuk KAI itu ada mudah ya karena mereka juga punya program dan Mas Dimas punya akses di sana. Itu. Nah, teman-teman buat teman-teman yang sudah membuat PPT karena kita ada rencana ke depannya luarannya selain publikasi kita akan membukukan semua karya-karya teman-teman program CSR ini kita akan membuat buku dari proposal CSR yang teman-teman sudah lakukan. Jadi, kalau misalnya ada masukan malam ini atau dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang teman-teman sudah lihat gitu ya walaupun nggak hadir, boleh dilihat masukannya apa dilengkapi dalam proposal karena setiap proposal ini boleh dikemas sebaik mungkin. Kemudian nanti kita akan jadikan sebuah modul dan kita mau urus sebagai sebuah buku ISBN ya rencananya jadi karya kita dari CSR gabungan. Jadi teman-teman yang tadi presentasi dengan PPT berarti bisa dilengkapi. Kemudian yang belum bikin proposal dibuat dalam bentuk proposal. Jadi teman-teman tugas yang saya berikan adalah tugas yang memang detail. Siapa target sasarannya harus jelas. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya terus tadi di malam ini bedanya adalah sudah mulai ada evaluasi dan rencana keberlanjutan itu luar biasa ya. Jadi ada insight baru yang di pertemuan pertama, kedua belum ada dan yang di pertemuan ini ada 2 kelompok tadi yang sudah memaparkan tentang konsep keberlanjutan dari program CSR ini. Ya barangkali itu saja ya Kak Efta ya dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperbaiki, masih ada waktu dan ini sudah menjadi bagian penilaian yang saya ambil dari presentasi teman-teman. Semangat semua, mudah-mudahan lancar. Jangan lupa nanti pada saat kegiatan mencantumkan logo dari Universitas Siber Asia ya, dan juga dari Prodi Komunikasi dan juga mitra yang terlibat. Gitu ya teman-teman, semoga lancar semuanya dan juga saya belum menginformasikan Kak Efta dari pertemuan 1, 2 dan yang ini adalah yang ketiga bahwa nanti setiap kita akan mendapatkan sertifikat ya teman-teman dan juga sertifikat itu akan ditandatangani oleh saya dan juga oleh
perusahaan atau organisasi ataupun kepala dari komunitas yang teman-teman gandeng dalam kegiatan CSR ini gitu. Nah, teman-teman yang kalau ada kendala atau apa-apa nanti bisa koordinator kelas Kak Efta dan juga Kang Yudi. Nanti saya juga akan memberikan arahan ya yang sesuai dengan konsep dari mata kuliah ini. Semangat ya semuanya, teman-teman. Saya nanti pelajari detail lagi, teman-teman sambil berjalan. Terima kasih sudah sudah upload tugas dan juga sudah presentasi pada malam hari ini. Terima kasih Kak Efta. Baik, terima kasih Bu Ocha. Terima kasih teman-teman. Mungkin malam ini sepertinya udah cukup buat 6 kelompok gitu. Saya ingetin lagi dari yang masukan buat Bu Ocha, buat teman-teman yang masih bentukannya presentasi PPT itu yang diminta sebenarnya adalah proposal ya. Proposal, tapi waktu itu Bu Ocha mintanya filenya PPT gitu, tapi bentukannya tetap proposal kreatif ya. Nanti bisa ditambahin di submit. Lalu CSR ini memang tidak bisa fiktif, jadi memang harus benar-benar dilaksanakan. Ditambah nanti semuanya dapat sertifikatnya ditandatangani sama Bu Ocha dan ditandatangani sama supervisi yang ada di perusahaan atau komunitas. Sekian aja, seperti itu Bu Ocha, nggak ada tambahan lagi Bu Ocha? Ya, saya rasa cukup. Nanti Ya. kalau misalnya ada tambahan, saya informasiin lagi. Ya, baik. Makasih ya teman-teman. Sampai ketemu besok untuk presentasi hari keempat di kelompok-kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih Bu Ocha. Terima kasih Bu Ocha. Terima kasih Kak Ya, Efta. Bu Ocha. Terima kasih kawan-kawan. Awal. Terima kasih, Bu Ocha. Assalamualaikum.